Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Anak-anakku yang soleh-solehah yang di rumah, mudah-mudahan kabar kalian selalu baik-baik, sehat walafiat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kusayangi, hari ini anak-anak akan mulai pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baiklah anak-anak sayang, sebelum kita pembelajaran dimulai, jangan lupa Ibu selalu mengingatkan bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan karena dalam masa pandemi ini. Baiklah sayang, coba kita perhatikan baik-baik. Anak-anak, Ibu sarankan untuk selalu menjaga kesehatan, terutama yang 6M. Yang pertama yaitu anak-anak perhatikan protokol kesehatannya. Pertama, anak-anak jangan lupa selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, anak-anak jangan lupa memakai masker dimanapun kalian berada, apalagi kalau mau bepergian. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan, apalagi anak-anak sering bermain sama teman ya sayang ya. Jangan sampai banyakkan sekali karena penyakit itu tidak tahu adanya di mana. Yang kemudian berikutnya, membatasi mobilitas. Mobilitas itu apa anak-anak? Anak-anak kalau tidak penting sama sekali untuk pergi, jangan keluar rumah ya sayang ya. Kecuali kalau kita ada kepentingan yang sangat urgen atau sangat penting sekali untuk harus pergi. Yang keenam, jangan lupa menjaga pola makan, makanan yang bergizi. Dan jangan lupa pula perhatikan tempat-tempat untuk makannya selalu bersih dan rapih ya, supaya kita makannya nikmat. Dan setiap hari jangan lupa sisihkan untuk selalu berolahraga agar kita tetap badan kita sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita berlanjut untuk melakukan pembelajaran berikutnya, sebelum melakukan belajar kita berdoa dulu menurut sesuai dengan agamanya masing-masing. Apabila yang beragama selain Islam, silakan anak-anak berdoa menurut ajarannya ya. Nah, yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ingat ya sayang, kalian harus menyiapkan alat-alat tulis dulu, terutama buku catatan ya, pensil, penghapus, bolpennya juga, dan alat-alat tulis yang lainnya. Apalagi anak-anak sekarang mau belajar menggambar, maka anak-anak siapkan buku gambarnya dengan alat-alat yang akan menjadi keterampilan kolasenya. Nanti Ibu jelaskan berikutnya. Baiklah, sekarang kita perhatikan apa yang akan kita pelajari sekarang sayang. Ya, kelas 2 sekarang mau belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah sayang, apa sih materi yang akan Ibu ajarkan? Yang pertama yaitu mata pelajaran 1 ya, kalimat penolakan. Kedua, penjumlahan dan pengurangan campuran 2 dan 3 angka dengan sistem menyimpan dan meminjam. Yang ketiga, membuat hiasan dari bahan alam, yaitu nanti kita akan membuat kolase yang pernah anak-anak kerjakan waktu kelas 1 ya. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Apa sih sebenarnya Bu Guru tuh mata pelajaran yang akan diajarkannya? Yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Tujuannya apa sekarang?
Ibu berharap kalian nanti setelah belajar nanti ya, anak-anak dapat 1, peserta didik dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengucapkan dan menuliskan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. Yang berikutnya juga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 3 buah bilangan. Yang keempat, nanti dapat mengidentifikasi, bukan mengidentifikasi ya sayang ya, dapat menjelaskan langkah-langkah membuat karya hiasan dengan benar, yaitu tadi Ibu punya tujuan untuk membuat kolase. Yang kelima, peserta didik dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar, membuat hiasan kolase yang pernah anak-anak buat waktu kelas 1. Baiklah sayang, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak sayang, di sini ada 2 gambar. Yang pertama lingkungan hidup ya, yang penuh, rumahnya bagus, tapi kok lingkungannya kotor ya. Kemudian di sini nggak ada orang. Yang keduanya yaitu gambar lingkungan hidup yang begitu aktif, anak-anaknya dan orang tua semua kerjasama dan lingkungannya bersih. Jadi anak, mana itu yang disebut masyarakat yang berukun ya? Berarti kita gambar yang kedua. Baik anak-anak, selanjutnya ada suatu cerita. Gambar cerita ini apa ya? Baik, Ibu bacakan dulu. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Anak-anak, bagaimana di lingkungan kalian? Ya, mudah-mudahan di lingkungan kalian juga sama seperti lingkungan yang ada di gambar ini ya. Nah, coba sekarang perhatikan gambarnya. Ada lagi ya. Ini percakapan sayang. Bagaimana apa yang mau Ibu tujukan dalam masalah ini? Baik sayang, lihat gambarnya. 1, gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Yang 2, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Baik, Ibu bacakan dulu ya percakapannya. Anak-anak perhatikan gambar yang pertama. Di sini percakapannya adalah, Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Siti menjawab, baik Bu. Yang keduanya, Siti berbicara sama bapak-bapak di sini ya. Ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Silahkan air minumnya Pak. Kemudian gambar yang ketiga, Siti mempersilahkan kuenya ke bapak. Kuenya silahkan Pak. Tidak, terima kasih Nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Gambar yang ketiganya, yang keempat ya sayang ya. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus, berarti Bapak tersebut menolak dengan cara halus, karena berarti Bapak nggak haus kan, jadi Bapak tidak ingin minum yang ditawarkan sama Siti. Baiklah sayang, coba perhatikan gambar berikutnya. Anak-anak tadi kan tahu Ibu mau menjelaskan tentang penolakan. Apa sih kata penolakan itu? Ibu terangkan dulu sayang ya. Perhatikan baik-baik, nanti hafalkan. Apa sih maksudnya? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam suatu hal. Baiklah sayang, perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, kalau misalnya kita menolak, bagaimana ya bahasanya? Anak-anak jangan kasar, kalaupun tidak mau, tapi tetap kita harus menggunakan kalimat yang santun, sopan ya. Nah, kalimat penolakan itu ditandai dengan apa sih Ibu? Coba perhatikan sayang. Sekarang, kalimat penolakan itu biasanya disertakan dengan kata-kata tidak, maaf, terima kasih, lain kali ya, dan ada lagi misalnya mohon maaf dan lain-lain. Baiklah sayang, sekarang Ibu mau mencontohkan kalimat penolakan. Misalnya anak-anak tidak mau, misalnya tidak mau dikasih atau tidak mau diajak atau apapun, ucapkanlah terakhirnya dengan kata terima kasih supaya bahwa penolakan kalian tidak menunjukkan penolakan yang kasar.
Contohnya misalnya, Dani, ayo kita pergi. Tidak, terima kasih, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini biasanya anak-anak disuruh sesuatu atau suruh membuat sesuatu. Makanya anak-anak ucapkanlah kata-kata untuk mohon maaf ya, saya tidak bisa. Kemudian berikutnya, anak-anak biasakan kalau di rumah ibu-ibu atau kakak atau siapapun suka menawarkan makanan. Contohnya di sini misalnya ibu menawarkan roti sama kalian. Karena kalian tidak suka rotinya, maka ucapkanlah kata-kata, terima kasih Bu, saya tidak suka roti. Kemudian perhatikan berikutnya juga ya. Apabila anak-anak kalian diajak sama teman-teman atau diajak sama orang tua atau siapapun, apabila kalian merasa lelah atau merasa tidak mau, maka katakanlah kata-kata, lain kali ya saya tidak bisa ikut. Baiklah sayang, itulah contoh-contoh tadi merupakan kalimat penolakan yang menggunakan bahasa santun. Nah, perhatikan sayang, pernahkah kalian menolak ajakan teman-temanmu? Kalian pernah menolak ajakan teman-temanmu sayang? Kalau memang pernah, coba anak-anak, sekarang ibu tugaskan kalian untuk membuatkan kalimat penolakan dengan bantuan ayah bunda, kakak, atau siapapun di rumah ya. Nanti tugas kalian disampaikan kepada bapak atau ibu guru di sekolah untuk bisa dinilai ya. Baiklah sayang, kita lanjut ke kegiatan tadi. Anak-anak tahu ya, kegiatan tadi terlaksana dengan baik. Nah, apa yang terjadi di sana? Perhatikan, ibu mau bacakan lagi. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu yang ibu bikin tadi ya, dan 120 kue lemper. Kue tersebut disajikan dan dimakan oleh peserta gotong royong tadi 158 buah. Nah, berapa sisa kue sekarang? Nah, anak-anak, mari kita belajar menghitung tentang dalam kejadian kehidupan sehari-hari. Baik sayang, perhatikan sekarang. Nah, 95 tambah tuh apa pintar? Itu adalah jumlah kue seluruhnya yang sudah dibuat oleh ibu-ibu tadi. Ditambah dengan 120 kue lemper. Kenapa diambil? Karena barangnya sudah habis ya, tadi dimakan. Jadi diambil itu adalah kue yang sudah dimakan oleh peserta gotong royong. Jumlahnya 158. Sekarang sisanya berapa ya? Nah, anak-anak, kalau menghitung seperti ini sepertinya sulit ya. Coba perhatikan sayang. Kita susun ke bawah. Anak-anak sudah belajar ya cara menghitung ke bawah? Susun ke bawah, coba perhatikan. Dan harus ingat-ingat sama anak-anak, mana yang lebih kuat penjumlahan dan pengurangan kalau kita kerjakan? Sama-sama kuat sayang. Tapi kita kerjakan yang dahulu dulu, yaitu yang pertama siapa? Yang paling depan, yaitu penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan juga anak-anak harus mengingat ya, di dalam 3 angka ini ada ratusan, puluhan, dan satuan. Anak-anak sudah pernah belajar sebelumnya ya, di waktu kelas 1 mungkin. Nah, kelas 2 waktu di dalam pembelajaran 1 dan 2. Baik, sekarang kita jumlahkan dari satuan dulu supaya kita mudah menjumlahnya. 5 ditambah 0 sama dengan berapa sayang? 5. Ya, pintar. Kemudian berikutnya 9 tambah 2 berapa ya? 11. Bagaimana cara nulisnya? Anak-anak harus tahu cara nulisnya karena ini adalah puluhan. Maka tulis dulu 1 karena yang berikutnya masih ada yang akan dijumlahkan. Kita simpan satunya di dalam ratusan. Baik, sekarang kita tulis 1. Nah, kita simpan lagi satunya di atas tadi sayang. Nah, jumlahkan 1 tadi dengan ratusan yang ada di bawah. Sekarang berapa coba jumlahnya? 2. Nah, jadi kue yang jumlah tadi sudah dibikin sama ibu adalah berapa? 215. Nah, bagaimana cara menghitung sisanya ya? Karena kan tadi sudah dimakan sama peserta gotong royong. Kalau dimakan tadi caranya gimana? Diambil. Nah, sekarang kita kerjakan sayang. Cara mengambilnya. Jumlah kue seluruhnya yang tadi ibu buat ada 215 ya, pintar ya.
Ingat ya. Dan yang kemudian yang sudah dimakannya adalah 158. Nah, sekarang bagaimana ya cara menghitungnya? 5 diambil 8. Kira-kira bisa tidak ya? 5 diambil 8? Tidak bisa ya pintar. Makanya kita pinjam ke puluhan, karena ini yang mau diambil adalah satuan. Kita pinjam ke puluhan 1, makanya sekarang di sini jadi 15. Nah, sekarang 15 diambil 8. Jadi berapa sayang? Yuk kita hitung sama-sama. Ya, sama dengan 7. Nah, bagaimana nih? Yang satunya kan tadi udah dipinjam sama 5 nih. Nah, kita pinjam lagi ke angka ratusannya. Kita pinjam, akhirnya kan jadinya tinggal 0 ya, kosong ya. Kita pinjam ke sini, ke angka 2, 1. Jadi sekarang tinggal 10. Nah, sekarang 10 diambil 5, sama dengan 5. Pinter ya sayang ya. Nah, baiklah. Sekarang tinggal berikutnya yang ratusannya kita hitung lagi. Bisa tidak ya? Oh, masih bisa. 1 diambil 1 sama dengan berapa sayang? 0. Kok Bu di situ nggak bisa boleh nggak dituliskan 0? Boleh. Tapi kalau sudah di depan itu tidak berarti kalau tidak ada koma ya. Maka kesimpulannya adalah kita tetap tulis 57. Nah, baiklah sayang. Jadi jumlah sisa kue yang telah dimakan itu adalah sekarang tinggal berapa? 57 ya. Nah, sekarang coba kita latihan. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ini. Nah, ini menghitungnya masih susah juga ya. 138 ditambah 52 diambil 84 sama dengan. Nah, ingat sayang, kita supaya mudah susun ke bawah lagi dengan cara susun pendek. 138 masih tetap yang pertama adalah penjumlahan. Makanya kita jumlahkan lagi 52. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Apakah tulis semua 10-nya? Enggak sayang, karena akan menjumlah lagi yang puluhan dan satuan, yang ratusan tadi. Ingat ya, 8 tambah 2 sama dengan 10, tulis 0-nya saja. Kita simpan, satunya di atas 3. Nah, sekarang 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berikutnya lagi, 1 turunkan. Ya, karena di bawahnya nggak ada temennya ya, ratusannya nggak ada. Baiklah sayang, sekarang kita ambil 84. Bagaimana caranya? Jumlah yang tadi kita jumlahkan 138 tambah 52 yaitu 192, kita ambil ya oleh angka 84. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. 0 diambil 4 bisa tidak? Nggak bisa ya. Nah, sekarang kita pinjam lagi ke 9 yaitu 1. Jadinya berapa sayang? 10. 10 diambil 4 sama dengan 6. Pinter ya. Anak-anak bisa ya sekarang ya. Coba ya. Nah, sekarang 9-nya sisa enggak? Sisa berapa? Tinggal 8 ya. Nah, 8 diambil 8 sama dengan 0. Karena 0 di sini masih ada angka lagi, tentunya sekarang kita kerjakan lagi yang ratusannya. 1 diambil, nggak ada ratusannya, kita turunkan saja ratusannya 1. Jadi semuanya 106. Nah, perhatikan anak-anak, 138 ditambah 52 diambil 84 adalah semuanya 106. Nah, sekarang perhatikan lagi tadi contoh penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang perhatikan pengurangan yang di depan. 225 diambil 115 ditambah 90. Yuk kita susun pendek lagi. 225 diambil 115. Perhatikan sama-sama, kita ambil dari satuannya dulu. 5 diambil 5 sama dengan 0. 2 diambil 1 sama dengan 1. 2 diambil 1 sama dengan 1 juga. Jadi 225 diambil 115 adalah 110. Nah, setelah ini ada lagi penjumlahan. Bagaimana caranya? Yang di bawahnya juga cuma 2 angka ya.
Baik, sekarang kita jumlahkan lagi 110 ditambah 90. Ini lebih mudah ya, pinter ya. 0 ditambah 0 berapa? 0. 1 ditambah 9, wah ini sulit juga, dapatnya 0 lagi. Dikemanakan satunya? Kita jumlahkan ke atas ya, simpan lagi ke atas, silakan. 1 ditambah 9 sama dengan 10, kita tulis 0 saja 1, kita simpan satunya ke ratusan ya. 1 ditambah 1 sama dengan 200. Nah, di sini anak-anak udah paham ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak paham. Apabila belum paham, anak-anak bisa nanyakan ke mama papa di rumah atau kakak juga. Akhirnya kita menemukan kan, 225 diambil 115 ditambah 90 sama dengan 200. Nah, saya sekarang perhatikan semuanya ke depan. Anak-anak, tadi kita udah belajar penjumlahan, pengurangan dan penjumlahan. Untuk lebih anak-anak memahaminya, silahkan anak-anak nanti minta bimbingan sama ayah dan bunda di rumah ya, cara menghitung penjumlahan dan pengurangan 3 angka dengan menggunakan angka ratusan, puluhan, dan satuan. Ini tugasnya di rumah nanti, anak-anak tulis di buku tugas. Yang pertama, jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Nah, berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas, kemudian diminum lagi 92 gelas? Mangga anak-anak hitung nanti ya. Mohon bantuannya sama mama papa kalau anak-anak belum bisa. Dan yang keduanya, Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Nah, biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan. Karena kita mau membuat hiasan ya sayang ya. Sebanyak 148 butir. Nah, berapa sisa biji-bijian sekarang? Silahkan tugas anak-anak nanti di rumah dicatat. Nanti supaya bu gurunya tahu anak-anak hari ini belajar apa. Ya, nanti sampaikan ke bu gurunya, ke bapak guru di sekolah hasil kerja kalian. Ya, nah ini tugas di rumah ya sayang ya. Kemudian berikutnya, ya, nah anak-anak coba lihat ini gambar apa. Berikutnya juga, ya, berikutnya. Ini adalah kolase yang pernah anak-anak waktu kelas 1 dibikin ya. Lihat, perhatikan, itu ada gambar bunga matahari, ada gambar ikan, ada gambar burung. Semua itu adalah waktu kelas 1 anak-anak udah nerima gambarnya kan dari bu guru, atau misalnya udah menerima gambar jadi, kemudian anak-anak dibuat kolase. Nah, sekarang anak-anak tugasnya yaitu membuat kolase. Tapi sekarang ibu jelaskan dulu apa sih kolase tuh bu. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar bermacam-macam. Apa? Anak-anak di sampingnya lihat biji-bijian ya sayang ya. Baiklah, sekarang coba perhatikan tugasnya. Nanti anak-anak membuat kolase gambar bunga atau hewan seperti contoh di atas tadi ya. Pasti anak-anak udah paham kan cara membuatnya? Waktu kelas 1 pernah diajarkan ya. Nah, baiklah, ibu ingatkan kembali caranya adalah pertama, anak-anak siapkan dulu kertas gambarnya, kemudian lem kertas atau lem kayu, kemudian berbagai macam bijian seperti kacang hijau, kedelai, jagung, beras. Beras pun banyak macamnya ya anak-anak, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, dan ada yang warna merah. Kemudian siapkan pensilnya, jangan lupa juga penghapusnya supaya anak-anak tidak kotor nanti gambarnya, hasil kolasenya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Sekarang perhatikan. 1. Buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Kenapa harus bikin sketsa anak-anak? Kalau terlalu tebal, nanti kalau salah dihapus kotor ya. Makanya kita bikin sketsa tipis dulu menggambarnya. Nah, kemudian setelah selesai gambarnya dianggap bagus, anak-anak baru oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang ditempel biji-bijian tadi. Jangan lupa anak-anak sudah menyiapkan biji-bijiannya ya. Kemudian tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem tadi. Ingat, anak-anak perhatikan kombinasi warna dan jenis-jenis biji-bijiannya. Ya, apabila anak-anak membuat bunga, nggak mungkin kan bunganya warna hitam, ya, atau
daunnya warna hitam. Biasanya kalau bunga itu warnanya menarik ya sayang, menggunakan misalnya kuning pakai biji jagung. Nah, misalnya daunnya hijau pakai biji kacang hijau dan seterusnya. Dan aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah seperti contoh pada gambar yang tadi. Baiklah sayang, nanti anak-anak setelah selesai gambarnya, tugasnya tadi, nanti anak-anak setorkan ke Bu Guru dan Bapak Guru di sekolah untuk dinilai dan dipajang di kelas kalian. Nanti kelas kalian menjadi indah. Baiklah sayang, dari kesimpulan tadi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, kalian mudah-mudahan ya bisa memahami apa itu kalimat penolakan. Ibu ulas kembali. Kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam suatu hal. Nah, kalimat penolakan itu terdiri dari kata tidak, mohon maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan 2 dan 3 angka, yang angka tersebut bisa dihitung sampai 999 dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyimpan dan meminjam ya. Yang berikutnya, kesimpulannya dari kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Bahan dasar itu biasanya terdiri dari biji-bijian dan bahan buatan seperti serut, tan kayu, sobekan, kertas, dan lain-lain. Nah, baiklah anak-anakku, dari pembelajaran hari ini semoga anak-anak dapat memahaminya. Apabila kalian kurang memahami, Ibu mohon maaf, dan kalian boleh bertanya kembali pada sesi berikutnya, atau bisa anak-anak tanyakan kepada ayah bunda di rumah, kakak ya. Dan jangan lupa terima kasih kepada bantuan ayah bunda di rumah kalau anak-anak belajar nanti setelah dapat bantuannya. Itulah anak-anak ya, pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Dan Ibu mohon agar kalian tetap jaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini, Ibu mohon yang sebesar-besarnya. Mari kita ucapkan sama-sama, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang.